Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Farel, Mikaela, Hansen akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami. Mohon disaksikan dengan seksama. Terima kasih. Materi yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini adalah kehidupan bangsa Indonesia dan perlawanan pada masa kependudukan Jepang. Kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang membawa perubahan dalam aspek yang pertama yaitu bidang pemerintahan. Pengaruh Jepang dalam bidang pemerintahan yaitu ia menerapkan sistem pemerintahan militer dan pemerintahan sipil di Indonesia. Pemerintahan militer pada umumnya adalah setiap pemerintahan yang diurus oleh kekuatan militer. Contohnya, wilayah Sumatera di bawah pemerintahan Angkatan Darat Rikugun ke-25 Tomi Shudan dengan Bukit Tinggi sebagai markas besarnya. Sistem pemerintahan sipil Jepang yaitu membagi seluruh Pulau Jawa dan Madura kecuali Surakarta dan Yogyakarta ke dalam Shu atau Keresidenan, Si, Kota Praja, Ken, Kabupaten, Gun, Kawedanan, Son, Kecamatan, dan Ku, Desa. Daerah-daerah tersebut berada di bawah kuasa kepala daerah yang merupakan orang Jepang. Bidang politik dan militer. Kebijakan Jepang dalam bidang politik dan militer yaitu Jepang membentuk organisasi bersifat sosial kemasyarakatan serta semi militer dan militer. Pada masa pendudukannya di Indonesia, Jepang membentuk beberapa organisasi sosial kemasyarakatan. Selain itu, melalui organisasi sosial kemasyarakatan, Jepang berupaya menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia mendukung Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pembentukan organisasi semi-militer dan militer berkaitan dengan kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Kedua jenis organisasi ini dibentuk untuk membantu Jepang mempertahankan daerah-daerah yang diserang sekutu. Oleh karena itu, Jepang memberikan latihan militer kepada para pemuda Indonesia untuk membantu Jepang dalam setiap peperangan. Bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi yang diterapkan Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia bertujuan untuk menyusun dan mengarahkan perekonomian Indonesia untuk membantu Jepang memenangi perang dan mewujudkan kemakmuran di lingkungan Asia Timur Raya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Jepang menerapkan peraturan-peraturan baru untuk mengatur perekonomian Indonesia yaitu 1. Sistem ekonomi perang, berarti segala kegiatan ekonomi di Indonesia dilakukan untuk kepentingan perang. Pelaksanaan sistem ini dimulai pada tahun 1942. Dengan pola ekonomi perang yang ditetapkan Jepang, setiap wilayah di Indonesia harus memenuhi kebutuhannya sendiri serta harus mampu memenuhi kebutuhan perang. 2. Praktik eksploitasi ekonomi. Produksi padi di Jawa dieksploitasi oleh Jepang sehingga mengalami penurunan produksi. Kondisi bangsa Indonesia yang menderita akibat kekurangan bahan makanan pada masa itu juga mendorong Jawa Hokokai, Nagyokumiai, dan instansi pemerintahan lainnya melakukan upaya penambahan bahan pangan. 3. Kebijakan dalam bidang keuangan. Jepang menetapkan mata uang Hindia Belanda sebagai satu-satunya mata uang yang berlaku. Ketetapan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tanggal 8 Maret 1942. Bidang budaya. Sejak masa awal pendudukannya di Indonesia, Jepang menghapus segala bentuk pengaruh Belanda di Indonesia. Lalu Jepang menyisipkan budayanya. Lalu yang terjadi bagi kehidupan budaya bangsa Indonesia adalah 1. Penggunaan bahasa Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, bahasa Indonesia sempat dilarang digunakan. Akan tetapi, setelah Jepang menduduki Indonesia, bahasa Belanda dilarang digunakan di kehidupan sehari-hari. Kebijakan menggunakan bahasa Indonesia ini diterapkan Jepang untuk menarik simpati dan dukungan Indonesia. 2. Perkembangan kesenian dan kebudayaan. Pada 1 April 1943, Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keinin Bunka Shidoso. Pemerintah Jepang memberikan batasan-batasan agar perkembangan seni dan budaya mampu meningkatkan semangat perang. Pada masa pendudukan Jepang, bermunculan penulis dan penyair terkenal antara lain Mokhtar Lubis, Rosihan Anwar, Amal Hamzah, Nur Syamsu, dan Anas Ma'ruf.
Kemudian kita akan berlanjut pada perlawanan-perlawanan rakyat pada masa kependudukan Jepang. 1. Perlawanan rakyat Aceh. Faktor penyebab munculnya perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang adalah tindak sewenang-wenang tentara Jepang yang tidak menghormati kehidupan umat muslim di sana. Salah satu tokoh perlawanan Aceh terhadap Jepang adalah Teuku Abdul Jalil. Selain memaksakan kehendak terhadap rakyat, tentara Jepang tidak menghormati kehidupan umat muslim Aceh dan dengan bebas mabuk-mabukan serta bermain perempuan. Salah satu hal yang dipaksakan adalah melakukan seikerei atau penghormatan ke arah timur yang ditujukan kepada dewa yang disembah oleh orang Jepang, yaitu Dewa Matahari. 2. Perlawanan Singaparna. Rakyat Singaparna melakukan perlawanan kepada Jepang karena kehidupan rakyat banyak yang menderita. Para rakyat diminta melakukan romusha, ditambah banyak dari mereka yang diasingkan keluar Jawa dan tidak kembali ke daerahnya karena keganasan alam atau tindakan Jepang. Tokoh yang turut serta dalam perlawanan Singaparna ini adalah Kyai Haji Zainal Mustafa, yaitu seorang ajengan di Sukamanah. Kyai Haji Zainal Mustafa diam-diam membentuk pasukan tempur Sukamanah yang dipimpin oleh Najmi Nudin. 3. Perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan rakyat Indramayu disebabkan oleh adanya kesengsaraan yang dirasakan petani Indramayu. Jepang mengeluarkan kebijakan baru berupa kewajiban penyerahan hasil padi seluruhnya kepada Jepang serta sumber daya manusianya harus mengikuti kerja paksa romusha. Hal inilah yang membuat perlawanan terjadi. Perlawanan Indramayu sendiri terjadi di daerah Kaplongan, Cidempet, dan lainnya. Hasil SDA berupa padi harus diserahkan ke balai desa pada saat baru saja dipanen. Karena hal itulah rakyat memilih melawan Jepang dibandingkan harus mati kelaparan. Tokoh yang ikut membantu perlawanan Indramayu ini adalah Haji Madrias, Haji Kartiwa, serta Kiai Srengseng. 4. Perlawanan rakyat Kalimantan. Perlawanan rakyat pada masa pendudukan Jepang di Kalimantan berlangsung cukup lama. Jepang berlaku sangat kejam dengan cara mempekerjakan penduduk Indonesia secara paksa, menebang pohon serta merakit kayu yang hasilnya tidak tahu kemana. Bahkan di bidang pertambangan tersebut juga ada sekitar 10.000 orang pekerja dan 70.000 orang lainnya di daerah sekitar. Terjadilah peristiwa mandor sehingga penembakan terjadi dan sultan-sultan di Kalimantan Barat banyak yang ditangkap. Tokoh yang ikut berperang dalam perlawanan rakyat Kalimantan ini adalah Syafarudin Utsman dan Isnawi Tadin. 5. Perlawanan rakyat Irian Jaya terhadap Jepang. Rakyat yang ada di Irian Jaya juga merasakan kesengsaraan yang terjadi akibat adanya jajahan dari Jepang. Pada saat menduduki wilayah Irian Jaya, Jepang banyak melakukan kekerasan serta penganiayaan yang sudah di luar batas kemanusiaan. Oleh karena itu, rakyat Irian Jaya pun melancarkan aksi gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Gerakan Koreri. Gerakan ini dipimpin oleh L. Rumkorem dan berpusat di Biak. Tokoh pejuang yang melakukan pemberontakan di Biak, Papua ini adalah Silas Papare. 6. Perlawanan Peta. Dalam sejarah Indonesia ada organisasi Peta, yaitu sebuah organisasi tentara yang dibentuk oleh Jepang. Pembentukan organisasi ini pada tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1943 yang beranggotakan masyarakat pribumi dan tentara sukarela. Tujuannya untuk membekali anggotanya ilmu peperangan dan senjata. Perlawanan di Blitar ini terjadi karena perlakuan yang membeda-bedakan atau diskriminatif pada anggota Peta. Supriyadi adalah seorang Sho dan Cho Peta yang juga merasakan penderitaan atas desakan dari Jepang. Supriyadi dan teman-temannya membulatkan tekad untuk melancarkan serangan ke Jepang. Serangan tersebut dilaksanakan pada 29 Februari 1945 dini hari. Bentuk serangan yang diberikan pun berupa serangan senjata dengan tembakan mortir, granat senapan mesin, dan mereka muncul dengan menggunakan senjata lengkap. Karena pergerakan tersebut, maka prajurit Jepang muncul disenjatai dengan pesawat udara dan beberapa tank. Pasukan perlawanan Peta di bawah pimpinan Supriyadi pun dikepung oleh Jepang, namun tidak ada yang gentar. Beberapa tokoh yang ikut dalam perlawanan ini seperti Muradi, Suparyono, Halir Mangkudijoyo, Sunanto, serta Sudarno. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat mudah dipahami dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih.